Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Al-Ghifari, NIM 1213092 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas individu, analisis struktur, dan metode kekakuan. Nah, di sini adalah deskripsi proyek, yaitu tujuan mahasiswa dapat melakukan perhitungan struktur dengan menggunakan metode kekakuan langsung dan menjelaskan keunggulannya dibanding metode lain. Lingkup kerja yaitu menganalisis struktur dua dimensi dengan dua cara, manual dan otomatis. Spesifikasi proyek yang harus diikuti oleh seluruh individu adalah, yang pertama adalah struktur yang dianalisis adalah struktur portal atau rangka statis tak tentu dengan derajat kebebasan paling sedikit 4. Yang kedua, setiap individu harus mencari struktur sendiri dan dibuktikan dengan foto. Yang ketiga adalah bahan penampang dan panjang elemen struktur. Panjang elemen struktur dibuat dengan ukuran yang wajar. Yang keempat adalah hasil akhir dari analisis adalah keseluruhan reaksi dan diagram gaya dalam pada struktur. Kelima adalah pengerjaan manual menggunakan metode kekakuan langsung. Pekerjaan dengan ditulis tangan rapi atau menggunakan Word. Selanjutnya menampilkan perhitungan runut. Yang keenam adalah pengerjaan otomatis menggunakan LinPro membuat video presentasi. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari metode kekakuan langsung. Metode kekakuan langsung adalah implementasi dari metode elemen di mana dalam perhitungannya menggunakan aplikasi matriks yang didasarkan pada konsep kekakuan dan perpindahan. Struktur tipe. Kali ini jenis struktur yang saya gunakan adalah berjenis portal. Struktur portal sendiri adalah merujuk pada suatu konstruksi atau struktur yang menggunakan bentuk atau tata letak menyerupai portal. Portal adalah elemen arsitektural yang seringkali terdiri dari dua tiang atau pilar yang mendukung elemen horizontal di bagian atasnya. Struktur portal bisa memiliki berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada kebutuhan dan desain spesifik. Contoh umum struktur portal termasuk pintu gerbang taman atau kota, dan elemen dekoratif pada struktur arsitektura. Nah, ini adalah struktur yang saya gunakan pada proyek kali ini. Diketahui adalah ini adalah struktur yang saya gunakan pada proyek kali ini. Diketahui adalah modulus elastisitasnya saya menggunakan baja yaitu 21.000 GPa atau 2,1 kali 10 pangkat 6. Untuk A nya itu saya menggunakan persegi, maka adalah panjang kali lebar, dimana saya asumsikan adalah 10 cm kali 10 cm, hasilnya adalah 100 cm diubah menjadi meter yaitu 1 meter. Nah, untuk momen inersianya adalah 1/2 dikali B dikali H pangkat 3, yaitu adalah 1/2 dikali 10 dikali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 833,33 cm pangkat 4. Maka diubah menjadi meter, hasilnya yaitu 8,33 meter pangkat 4. Nah, di sini adalah elemen yang saya gunakan. Untuk L1 nya yaitu adalah panjang 5 meter, L2 5 meter, dan L3 1 meter. Nah, untuk menentukan derajat kebebasan yaitu di sini saya ada 6 derajat kebebasan. Ini adalah masing-masing dari elemen. Nah, seperti kita ketahui yaitu derajat kebebasan elemen yaitu setiap struktur balok atau portal dua dimensi disusun oleh elemen-elemen yang masing-masing memiliki 6 derajat kebebasan. Nah, ini adalah derajat kebebasan elemen saya yaitu di setiap masing-masing elemen. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan Excel. Nah, di sini
Excel saya. Ini adalah gambar yang saya tampilkan tadi, gambar struktur portal. Nah, di sini adalah modulus elastisitasnya seperti ini. Dan inersianya seperti ini, 8,33 meter pangkat 4. L1 nya 5 meter, L2 nya 5 meter, dan L3 1 meter. Nah, selanjutnya kita mencari matriks kekakuan elemen, yang mana ini adalah rumus dari matriks kekakuan elemen. Ini adalah seperti berikut, dan saya dapatkan hasilnya adalah seperti ini di setiap masing-masing elemen. Untuk K1 nya seperti ini, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan matriks kekakuan, yaitu kita mencari matriks transformasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu derajat daripada masing-masing elemen kita. Nah, untuk derajatnya yaitu A1 90 derajat, A2 0 derajat, dan A3 0 derajat. Setelah kita cari matriks transformasi dengan rumus seperti ini, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Tiap masing-masing elemen T1, T2, dan T3. Setelah kita cari matriks transformasi, kita mencari matriks transformasi transpose dengan rumus elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Setelah itu adalah dicari matriks kekakuan elemen global dengan rumus adalah, setelah kita dapatkan matriks transformasi transpose, kita cari matriks kekakuan elemen global, yaitu dengan rumus seperti ini, sambil dengan nmult, yaitu di blok matriks transformasi tadi, lalu di enter. Dapatkan hasil seperti ini dan diulang kepada elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Selanjutnya adalah menentukan matriks sesuai dengan derajat kekakuan kita tadi. Kita tentukan dulu derajat kebebasan kita. Setelah kita tentukan derajat kebebasan, maka kita akan dapat menentukan matriks kekakuan elemen global kita, yaitu pada KG. Untuk penyelesaian sendiri adalah seperti ini, lalu dapatkan hasil seperti ini, dan lanjutkan sampai ke elemen ketiga. Lalu kita akan mendapatkan hasil akhir, yaitu K. Selanjutnya adalah kita menentukan membuat insiden. Rumus seperti ini. Lalu didapatkan hasil tabel insiden saya adalah seperti ini. Setelah kita mendapatkan tabel insiden, baru kita dapat masuk ke vektor beban. Untuk vektor beban saya sendiri adalah untuk elemen 1, karena saya tidak ada beban dalam elemen 1, maka di sini saya lampirkan adalah 0. Begitu juga pada elemen ketiga. Yang saya cari hanyalah pada elemen kedua, karena di situ dapat beban merata,
yaitu sebesar 15 kilonewton per meter. Nah, lalu untuk RAX sendiri adalah 0, RBX adalah 75, MA nya adalah 31,25, RBY nya adalah 37,5, MB nya adalah 31,25, dan seterusnya. Lalu dicari FOG nya. Berhubung tadi FO nya saya pada elemen 1 0, maka di sini juga 0 dengan elemen 2 seperti ini. Jadi dimasukkan rumus seperti M-mol di blok dari K, hasil K akhir tadi yang pada bagian atas. Lalu dan cara adalah M-mol, lalu di blok hasil metode kekakuan transformasi, lalu didapatkan hasil seperti ini dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan tabel insiden, kita selanjutnya adalah menentukan vektor beban. Nah, di sini adalah vektor beban. Vektor beban saya seperti ini. Setelah mencari vektor beban, selanjutnya adalah mencari persamaan keseimbangan struktur. Dengan rumus adalah KD sama dengan F dikurang F0. Dapatkan hasil seperti ini. Lalu dicari juga setiap masing-masing derajat kebebasan. Saya ada 6 derajat kebebasan, maka dicari sampai ke D6. Nah, selanjutnya adalah dicari perpindahan elemen. Pada batang 1 dan pada batang 1 dan F struktur sebagai berikut, dan yang perpindahan elemen adalah sebagai berikut. Di setiap masing-masing elemen, yaitu elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Selanjutnya dicari gaya-gaya ujung elemen dengan rumus seperti ini, dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, itulah beberapa perhitungan Excel saya, dan itulah beberapa perhitungan Excel saya, dan dapatkan hasil akhir. Itulah beberapa perhitungan manual menggunakan Excel, dan dapatkanlah hasil gaya-gaya ujung elemen seperti ini. Selanjutnya adalah kita masuk ke LinPro. Nah, ini adalah tampilan awal dari LinPro. LinPro itu sendiri adalah software sederhana untuk melihat gaya daripada struktur yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur yang kita buat tadi ke dalam LinPro. Untuk L1 dan L2 saya yaitu sepanjang masing-masing 5 meter. Dan L3 adalah 1 meter. Lalu kita hubungkan masing-masing titik agar terbentuk seperti kelihatan seperti sebuah struktur bangunan. Nah, untuk tempuannya saya menggunakan fix
pada tumpuan bawah dan tumpuan atas. Lalu kita tambahkan beban pada elemen kedua. Saya di sini menggunakan beban merata, yaitu sebesar 15 kN. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah dapat tampilan seperti ini, maka kita bisa merunning daripada struktur kita. Nah, setelah kita buat struktur kita pada Linpro, maka akan kita running. Nah, di sini kita bisa melihat masing-masing gaya pada struktur kita. Nah, untuk M sendiri adalah momen diagram. Untuk T sendiri adalah gaya transverse. Untuk N adalah gaya aksial. Yang segitiga ini adalah garis dari deflection, dan R adalah gaya reaksi. Nah, untuk hasil daripada Linpro ini harus sama dengan perhitungan Excel kita. Jika berbeda, maka terbukti bahwasannya perhitungan di Excel kita itu ada kesalahan atau ada error. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.